Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Syafira Husna dengan nomor NPM 21290611011. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dengan judul Penjabaran dan Pemahaman Pasal 1320 KUH Perdata dengan mata kuliah Praktek Kontrak Dagang. Yang pertama, saya akan membahas tentang apa sih isi dari pasal 1320 KUH Perdata. Nah, pasal 1320 KUH Perdata itu berisi tentang mengatur syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian ada 4 syarat yang sudah diatur dalam pasal 1320 tersebut. Yang pertama adalah kesepakatan, yang kedua kecakapan, yang ketiga objek tertentu, yang keempat sebab yang halal. Nah, apa sih itu kesepakatan? Kesepakatan adalah fondasi dari setiap perjanjian. Jadi, setiap pihak itu harus memberikan persetujuan dengan sukarela, yang mana perjanjian tersebut tidak boleh ada paksaan ataupun penipuan di dalamnya. Yang kedua, kecakapan. Apa sih kecakapan? Yang dimaksud dengan kecakapan adalah pihak yang melakukan sebuah perjanjian tersebut haruslah sudah mempunyai kemampuan hukum dalam bertransaksi. Dalam artian, pihak tersebut harus minimal 21 tahun ataupun sudah menikah. Jika salah satu pihak dianggap tidak cakap, misalnya nih anak di bawah umur atau perjanjian tersebut dianggap batal karena salah satunya tidak cakap. Yang ketiga adalah objek tertentu. Dalam suatu perjanjian haruslah mempunyai objek yang jelas, yang dapat ditentukan adalah syarat penting lainnya. Objeknya itu memang harus spesifik, karena kalau tidak akan dianggap batal. Kenapa? Karena itu akan menciptakan risiko ketidakpastian bagi para pihak yang terlibat. Yang keempat, ataupun yang terakhir, sebab yang halal. Nah, dalam perjanjian ini, sebab yang halal juga sangat penting karena memastikan bahwa tujuan perjanjian itu tidaklah melanggar hukum ataupun norma masyarakat. Jadi, perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum ataupun norma-norma yang ada. Seperti contohnya nih, jual beli barang terlarang, itu tidak sah. Dengan demikian, pemenuhan syarat-syarat dalam pasal 1320 itu sangatlah penting untuk menjaga keabsahan perjanjian. Pihak yang terlibat harus banget memperhatikan bahwa semua syarat tersebut terpenuhi untuk mencegah sengketa dan dapat melindungi hak-hak hukum mereka. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya salah satu syaratnya itu tidak terpenuhi, bagaimana? Nah, kalau salah satu saja syarat yang tidak terpenuhi, itu akan menimbulkan konsekuensi hukum. Salah satunya adalah batal demi hukum. Jadi, perjanjian tersebut akan dianggap batal ataupun seperti tidak terjadi suatu perikatan ataupun perjanjian. Yang kedua adalah tuntutan ganti rugi. Kemudian pembatalan perjanjian dan penerapan hukum yang berbeda. Jadi, kita kalau ingin melakukan suatu perjanjian harus benar-benar memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh pasal 1320 KUH Perdata. Mungkin itu saja penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.